yang kita punya, semua yang ada pada kita, itu kita harus menyadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, itu tuh kita pasti mengasihi semua orang, yang ada ataupun yang tidak berada. Kita semua, teman-teman kita, sahabat kita. Kita harus menyadari bahwa itu tuh bukan punya kita, itu punya orang tua kita. Jadi kita ya nggak usah sombong, dan apa yang kita punya juga punya Tuhan. Hai semua teman-teman Way Out, seneng banget hari ini Sinta Rosari dan Marsha Manopo juga kembali lagi di program Way Out. Hari ini kita akan bahas seru-seru pastinya ya, sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Topik-topiknya itu pasti yang relevan juga sama yang sekarang lagi tren juga dan sesuai dengan firman Tuhan juga ya. Dan semoga teman-teman masih terus ikutin Way Out karena siapa tahu pertanyaan yang kita akan bahas kali ini pertanyaan dari teman-teman semua. Betul. Nah, kalau teman-teman yang mau tanya nih langsung aja kemana? Ke alamat ini dia nih ya. Kita sediain pertanyaan nih, teman-teman tanya boleh apa aja yang mungkin pengen bahas ini dong, bahas itu dong, atau ada pertanyaan spesifik mengenai apa yang teman-teman pengen bahas gitu ya. Oke, langsung aja gimana sama tema kita? Seru nih kayaknya nih hari ini ya. Temanya soalnya ini lagi dibahas di mana-mana. Aku, flexing, dan kesombongan. Wah, itu jadi satu paket tuh ya. Iya, aku, flexing, dan kesombongan. Flexing apa sih flexing? Flexing tuh kayak pamer-pamer gitu loh. Oh, kayak, pamer. gue punya ini lihat nih, gue tiket kesini murah banget gitu, kejebak segini gitu misalnya, kayak gitu-gitulah, pamer-pamer gitu. Nah, kalau menurut firman Tuhan sendiri nih, arti pamer itu pamer harta gitu ya, dan kesombongan menurut firman Tuhan tuh gimana sih, Yang? Firman Tuhan memang beberapa kali mention tentang congkak, sombongan. Tuhan gak suka sama orang yang tinggi hati. Makanya kadang suka dibalik tuh firman Tuhan sama dunia tuh suka dibalik. Firman Tuhan pakai yang bungsu, dunia pakai sulung. Firman Tuhan pakai si miskin, yang dunia pakai yang kaya. Dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak banget yang ngomongin tentang kesombongan di dalam firman Tuhan. Tapi aku mau kasih mungkin beberapa ayat ya yang kita nanti akan bahas kenapa kita kok kayaknya harus rendah hati, jangan sombong. Karena sombong ini sangat bahaya banget. Kalau benihnya udah kesombongan, nah itu akan memunculkan akar-akar yang mempengaruhi perilaku hidup kita. So, aku mau kita sama-sama teman-teman Way Out di rumah, yuk yang ada Alkitab mungkin, yang ada aplikasi Alkitab di teleponnya, di handphonenya juga kita bisa lihat. Pengkhotbah 3, tapi aku mau mulai dari ayat 11 sampai ke 13 ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13 bilang begini teman-teman. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Tuhan. Iya, Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Alfa dan dia Omega, yang awal dan yang akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Garis bawah kata pemberian Allah. Semua yang kita punya, semua yang ada pada kita, itu kita harus menyadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Kita sering banget kan, aduh Tuhan pengen dapat pekerjaan cuman gak dipanggil-panggil di kerjaannya nih, gimana nih, aku udah kirim CV kemana-mana tapi gak dapet. Gak taunya tiba-tiba dapet aja pekerjaan. Terus pertama tuh kita happy, sukacita. Cuman terkadang ketika kembali lagi pekerjaannya sukses atau enggak bisnisnya berhasil, nah kadang nih benih kesombongan sebagai manusia, kan kita masih dagingnya, masih punya keterbatasan, kadang timbul, wah ini karena gue nih, ini karena ini. Apalagi kalau misalnya udah naik gaji gitu ya, udah banyak yang diterima. Kehebatan gue, nah ya sebenarnya manusia memang sudah sepantasnya kita mengembangkan kekreativitas dan lain sebagainya. Tapi kita harus sadari bahwa semua kekreatifan itu juga datangnya dari Tuhan. Jadi segalanya punya Tuhan ya? Kerjaan datang dari Tuhan, kekreatifan datang dari Tuhan. Boleh sih makan, boleh minum, tapi kita harus menyadari bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu semuanya pemberian Tuhan. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa oh iya semuanya punya Tuhan, aku nggak bisa sombong. Aku tuh ya siapalah kalau nggak ada Tuhan. Dan aku mau sampaikan buat teman-teman Way Out bahwa kita nggak bisa
lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Jadi nggak ada celah buat sombong ya. Iya. Nggak ada celah buat flexing atau pamer karena semuanya berasal dari Tuhan. Iya, karena kalau benihnya udah sombong ya teman-teman, itu akan ngaruh banget sama hidup kita. Kita akan memunculkan akar-akar yang bisa dibilang 3 akar dosa di dalam kehidupan manusia. Yaitu apa aja? Ada dari benih kesombongan itu ada yang namanya akar kepahitan. Waduh, marah-marah karena merasa nggak diterima, nggak adil. Ini gue, ego gue, ini kan tadi aku ya. Jadi dia kadang ada akar kepahitan karena merasa diperlakukan tidak adil, dia marah, dia pahit sama orang, kesel sama orang, dan itu menimbulkan banyak perilaku. Kalau kita bilang ada menimbulkan kecemaran dan juga kerusuhan. Wah, rusuh misalnya jadinya gosip aja. Bisa tuh dari kepahitan gosip, udah gitu marah, berontak, karena merasa nggak adil. Yang kedua akarnya itu adalah kenajisan. Kenajisan itu bukan hanya nonton pornografi atau free sex dan lain sebagainya, tapi bisa juga ada rasa bersalah dalam diri kita. Dalam hidupnya tuh kayaknya rasanya salah terus. Aduh, aku belum bisa nyenengin orang tua nih. Padahal belum tentu orang tua merasakan hal itu. Aduh, aku belum bisa kasih yang terbaik buat ini. Aduh, aku belum ini. Aduh, aku bukan siapa-siapa. Nah, itu juga bisa termasuk dalam akar kenajisan sebetulnya. Dan yang terakhir, yang pasti cinta uang. Ini akar yang terakhir, yang ketiga, cinta uang. Buktinya apa kalau kita ternyata punya punya benih kesombongan dan akhirnya memunculkan akar cinta uang. Contoh, pinjol terus. Jadi kayak gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, pinjol terus, berhutang terus. Ujung-ujungnya juga berbohong, ujung-ujungnya nggak jujur, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Nah, itu tuh kita bisa lihat dari akarnya. Wah, gue punya akar ini nih. Dan biasanya ya teman-teman Way Out, coba yuk kita cek. Manusia itu punya ketiganya. Cuman entah itu yang paling besar yang mana. Kenajisan, cinta uang, atau kepahitan. Gitu. So, kita harus cek itu. Dan kalau kita udah tahu, wah ternyata masih ada benih kesombongan di dalam hidup kita. Dan kita kembali harus langsung menyadari bahwa semuanya milik Tuhan, semuanya dari Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Iya. Wow, gitu ya. Jadi teman-teman, yuk kita cek lagi diri kita punya akar apa sih sebenarnya yang bisa bikin yang topik sesuai hari ini, misalnya let's say flexing untuk diterima kah atau gimana. Kita renungin lagi yuk di rumah, kita tuh kayak gimana ya sebenarnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Shalom Way Out, aku bingung Kak, menurut Alkitab ayat Amsal 14 ayat 20 dikatakan bahwa orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya. Tetapi orang kaya banyak sahabatnya. Apakah yang dimaksud kita harus menjadi orang kaya dulu supaya kita memiliki teman? Nah, teman-teman, tadi Amsal berapa? 14 ya? Amsal 14 ayat 20. Ayat 20. Mungkin secara konteksnya kita baca dulu kali ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman membaca firman Tuhan, ya, yuk kita sama-sama belajar untuk kita lihat konteksnya tuh apa, latar belakangnya apa. Kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya apa, kita harus lihat ayat setelahnya apa. Nah, jangan sampai kita mengambil cuma satu ayat dan akhirnya kita punya pengertian sendiri. Comot-comot gitu ya. Ayat, cocokologi ayatiah jadinya, bukan alkitabiah. Iya. Nah, ayat coba Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Nah, kita harus lihat loh, kok ngomong begini ya. Nah, kalau kita mau belajar tentang hermeneutik tuh menafsirkan, ngelihat. Kita lihat ayat sebelumnya dulu. Kalau setelah kita lihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya, kita lihat perikop sebelumnya, perikop setelahnya, kita lihat lagi pasal sebelumnya, pasal ini. Nah, tapi kita lihat dari ayat atasnya aja dulu. Di ayat 19-nya coba kita lihat. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jadi yang ayat 20 ini dia lagi ngomongin orang jahat di ayat 19-nya. Sama orang fasik. Kalau mereka kadang ya kita lihat di sini bahwa kalau mereka ngelihat orang miskin mereka benci. Tapi firman Tuhan justru yang Tuhan Yesus ajarkan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini orang fasik, orang jahat, mereka tuh benci sama orang miskin karena mungkin nggak bisa dimanfaatkan sama mereka. Atau mereka pikir nggak ada yang bisa gue ambil, nggak ada yang bisa gue raih. Nah, terus abis itu sahabat orang kaya banyak. Berarti kita bisa melihat bahwa orang fasik, orang jahat itu kadang mereka ya begitu, sama orang miskin ya menjauh, sama orang kaya dekat karena mungkin ada maunya.
Nah, jadi kita melihat di sini, kita harus lihat konteksnya seperti apa, ini lagi ngomongin apa, ini lagi ngomongin orang fasik dan orang jahat. Tapi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, itu tuh kita pasti mengasihi semua orang, yang ada ataupun yang tidak berada. Kita semua, teman-teman kita, sahabat kita, latar belakangnya apapun, ceritanya apapun, mungkin keterikatannya yang dulu apapun gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa mereka juga dikasihi Tuhan. Kita pun juga punya kelemahan sebetulnya. Kita pun juga punya keterbatasan. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa semuanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua, menanggung setiap beban dan dosa kita semua. Jadi modalnya itu kita sama, modalnya itu kita sama-sama diampuni, kita sama-sama dikasihi. Jadi aku rasa sebagai orang yang mencintai Tuhan, yuk kita kasihi semuanya. Gitu. Jadi bukan soal jadi kaya dulu baru punya teman-teman, baru punya temen ya. Jadi itu sebenarnya penafsiran ayatnya juga kalau yang aku tangkap juga kita harus baca Alkitab itu sesuai dengan konteksnya. Kita jangan malas ngulik teman-teman, jadi jangan asal comot ayat ini, ayat itu. Jadi kita punya penafsiran sendiri. Jadi memang harus dibaca satu perikop gitu ya, biar kita ngerti ini lagi ngomongin apa, konteksnya di mana. Misalnya lagi ngomongin ke siapa. Gitu. Siapa yang ngomong gitu kan, situasi di sana memang waktu zaman itu lagi kayak gimana, kita juga harus harus tahu ya, jangan malas untuk ngulik. Oke? Alright, ini next questionnya nih. Halo Kak Sinta dan Kak Marsha, pendetaku pernah bilang kalau uang bukanlah segalanya. Yang harus diutamakan adalah iman yang kuat. Sedangkan jika kita melihat realitanya, semua hal yang kita lakukan itu pasti membutuhkan uang. Apakah dengan hanya adanya iman kita bisa berbahagia walaupun tidak memiliki apa-apa? Aku setuju sama yang pendetanya bilang, karena uang bukan segalanya, tapi aku juga setuju bahwa segalanya butuh uang. Betul. Bayar kredit butuh uang, pacaran butuh uang, beli sesuatu butuh uang, kerja juga kita kan untuk cari uang, untuk membiayai kehidupan. Aku setuju bahwa segalanya butuh uang. Cuman aku rasa, aku percaya bahwa pasti pendetanya mau mengajar mungkin jemaatnya supaya hati kita jangan menjadikan uang sebagai Tuhan. Karena firman Tuhan kan juga bilang, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Mamon atau Yesus. Ingat dia bilang, bukan bilang kamu nggak bisa mengabdi pada dua tuan, Mamon atau iblis. Enggak, tapi Mamon sama uang. Beda ya. Karena uang itu kadang bisa menjadi Tuhan atas hidup kita. Sehingga itu menjadi akar dari segala kejahatan cinta uang teh. Lagi cinta uang tuh ya, gitu ya, maksudnya cinta uang tuh jadi akar dari segala kejahatan. Orang demi apapun dia melakukan kejahatan demi mendapatkan yang banyak. Karena fokusnya adalah uang. Uang hendaknya ya kita pakai sebagai alat saja. Sewise mungkin ya. Alat berbayar, tapi bukan jadi Tuhan. Jangan sampai kita diperbudak sama uang. Justru kita yang memakai uang untuk alat. Karena aku juga sering lihat, maksudnya gini, orang yang dikuasai sama cinta uang itu ya, itu tuh menimbulkan apa ya, banyak masalah gitu, kayak misalnya kasih jadi tidak ada, menghalalkan segala cara, kemudian tipu sana tipu sini, terus kemudian juga jadi menyakiti sesamanya, banyak hal gitu. Jadi akar dari cinta uang tuh benar-benar bahaya. Makanya mungkin pendeta ini bilang bahwa iman itu yang paling penting, memang karena kita harus punya dasar iman yang kuat, makanya kita bisa pakai uang itu sedemikian rupa hingga kita bisa wise untuk menggunakannya, dan kita tetap dengan iman kita yang teguh, yang kuat, tidak menjadikan uang itu Tuhan atas hidup kita. Ya, benar-benar. Gitu Dan kan? punya banyak uang pun nggak menjamin untuk kita punya damai sejahtera. Betul, aku pernah nemuin orang juga kayak gitu ya. Banyak orang yang punya uang banyak tapi hidupnya nggak tenang. Iya. Banyak orang punya tempat tidur yang bagus tapi mereka nggak bisa membeli kenyamanan untuk tidur itu nggak bisa dibeli loh. Kenikmatan tidur dan nyenyak nggak bisa. Ada orang tidur punya kasurnya mahal banget, mungkin ratusan juta, puluhan juta, tapi pikirannya aduh gimana, nggak tenang dan lain sebagainya. Punya rumah gedungan gede banget tapi kadang nggak ada damai sejahtera di situ. Nah, makanya harus Kristus yang cukup dalam hidup kita. Yesus itu cukup dalam hidup kita. Makanya iman kita harus kita taruh sama Tuhan Yesus. Dan itu buat kita itu sangat cukup. Sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita punya daripada apa yang kita tidak punya. Nah, cinta uang akan membuat kita jadi kayak ini loh teman-teman. Kayak ngiri sama orang lain. Makanya kadang kalau misalnya di sosial media, kalau kita
put our faith in God, Yeah. itu kadang kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, dia umur segini udah beli banyak hal, aku umur segini bagaimana? Yeah. Itu akan timbul iri hati. Dan juga rendah banyak diri rendah mungkin diri, Yeah. anxiety, ketakutan. Sehingga waduh, saya mau nongkrong nih sama teman-teman saya nih, gimana ya teman-teman nanti kalau tahu kalau saya duitnya pas-pasan gitu. Jadinya dia mungkin jadi pinjol dan lain sebagainya. Karena hidupnya dipenuhi ketakutan dan lain sebagainya. Bahaya banget bener deh kalau misalnya kita cinta akan uang. Iya. Jadi aku rasa put our faith, sama seperti yang pendeta itu bilang, iman kita hanya kepada Yesus. Yesus cukup buat kita. Iya, alright. Nah, tadi kan ngomongin sosial media ya, kan kamu bilang emang di sosial media tuh sekarang juga banyak, jadi kita tuh membandingkan, compare gitu ya. Nah ini ada pertanyaan yang bagus banget juga nih. Shalom Way-Out, akhir-akhir ini aku sering melihat konten yang menanyakan banyak anak-anak muda zaman sekarang yang memamerkan hartanya di sosial media khususnya. Ya. Bagaimana cara kita tidak terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup mereka? Karena kan sekarang ini tuh gampang banget untuk orang ngepost sesuatu yang mereka tuh achieve gitu kan. Dan mereka juga pasti punya followersnya, teman-temannya gitu, mungkin komunitasnya dan segala macam. Nah, mungkin ini salah satu yang melihat kekayaan teman-temannya gitu yang dipamerkan di sosial media. Nah, gimana sih cara kita tuh nggak terpengaruh untuk mengikuti gaya trennya mereka gitu? Nah, sekali lagi teman-teman, itu mah kita jangan ini aja bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Sehingga ya kita akan ngerasa kurang terus, kita akan ngerasa aduh aku belum apa-apa nih, aku udah umur segini, udah umur misalnya let's say aku udah umur 27-an tapi aku belum punya apa-apa, aku nggak tahu masa depanku seperti apa. Termasuk punya pasangan ya kadang-kadang. Termasuk punya pasangan, waduh dia ya ampun pasangannya bisa loh, dia dapat pasangan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah kadang itu yang membuat kita pada akhirnya terpengaruh dan akhirnya berdampak sama diri sendiri. Hal-hal yang ada di luar kita, eksternal, itu mempengaruhi diri kita. Ini yang bahaya sebetulnya teman-teman. Karena ya di situ kita bisa jadi minder, bisa jadi kayak malu, mungkin jadi frustasi, stres, dan lain sebagainya. Karena berusaha catch up sama kehidupan yang ada sekarang. Nah makanya sekali lagi udah kita harus stop bandingkan diri kita dengan orang lain. Kamu punya kelebihan kamu sendiri. Kamu pasti punya kelebihan yang nggak dipunyai oleh orang lain. Nah, kamu juga pasti punya talenta, kamu tinggal lipat gandakan talenta itu, kita terus giat lakukan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Dan aku percaya kalau fokusnya terus berkembang, terus menjadi dampak, maka ya kita nggak akan pernah tahu siapa saja yang diberkati lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita. Karena kan rumput tetangga biasanya gitu, lebih hijau, ya kan? Sedangkan kita lupa nih untuk siramin tanaman kita yang sedikit ini gitu kan. Lama-lama tanaman kita jadi kering sendiri. Nah, makanya jangan fokus sama rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita fokus sama rumput kita sendiri, tanemin gitu ya, siramin, kasih vitamin, kasih pupuk dan sebagainya. Aku percaya waktu kita punya talenta dan punya lahan sekian, waktu kita rawat dengan baik itu akan terus berkembang dan dilipat gandakan. Dan aku rasa nggak usah sirik sih, misalnya ya gue ini kalau misalnya ini gue naik bisnis kelas, misalnya gue kalau traveling, ya pertanyaannya apakah kamu juga harus naik bisnis kelas? Kan nggak usah, nggak perlu. Apakah kita juga harus mempunyai kehidupan yang glamor, yang gitu kan nggak harus juga. Yang penting kan dari kitanya kita puas dengan apa yang kita punya, gitu kan. Nggak harus jadi seperti mereka. Ya ampun, yang penting fungsinya aja lah. Ya ampun, dia mobilnya udah mobil keren loh, mobil mewah ya. Apakah kita harus gitu? Nggak harus juga. Yang penting ya happy aja dengan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan beri di dalam hidup kamu. Oke nih. Hai Pastor, aku punya teman yang berada di lingkungan high class. Dia adalah seorang afiliator trader di salah satu platform yang terkenal di Indonesia. Dia mendapatkan banyak keuntungan dengan cara yang salah atau menipu pelanggannya. Namun dia seringkali pamer di media sosial dengan harta yang didapatkan dengan cara haram. Apa yang harus saya katakan kepadanya, Pastor, kalau perbuatan dia itu salah? Kan temennya, katanya temennya. Dia punya teman. Ya kalau misalnya teman yang baik, sekali lagi dia pasti akan ngomongin kamu di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang artinya gosip. Itu bukan teman yang baik, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani ngomongin semua mungkin kesalahan, kekurangan yang kita punya di depan orangnya. Sehingga itu juga menandakan bahwa itu sebuah bentuk kasih loh. Sebuah tanda kasih loh buat kita bahwa
salah lu, harusnya nggak gini, firman Tuhan nggak ngomong gini. Nah itu adalah teman yang baik. Jadi menurut aku kalau dia sudah menjadi temanmu, ya ngomong aja nggak apa-apa juga. Tapi Kak, aku udah ngomong berkali-kali Kak, tapi dia nggak mau berubah juga. Dia nggak mau ikutin apa yang aku ngomong, ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak berubah ya biarkan saja, karena aku percaya apapun yang kita lakukan teman-teman ya, pasti nanti akan ada konsekuensinya. Yang penting kita udah ngomong, kita udah ambil bagian kita. Nah, mau berubah atau nggak berubah, perubahan manusia itu bukan bagian kita. Kita cuma jadi teman yang baik saja, hadir buat dia, dampingin, kasih tahu hal-hal yang nggak berkenan. Tapi kalau dia nggak mau berubah, tidak apa-apa. Perubahan itu terjadi karena dia memilih untuk berubah. People don't change, sorry. Tapi people choose to change. People berusaha memilih untuk berubah. Jadi kalau nggak berubah ya nggak apa-apa. Jadi tetap jadi teman yang baik aja buat dia. Yang penting kamu udah kasih tahu ini salah. Oke, nah ini nextnya seru nih karena mau ngebahas tentang flexing dari orang tua. Jadi kekayaan orang tua kan suka nih sekarang kayak bapak gue ini apa lo gitu kan, biasanya kan banyak tuh yang kayak gitu. Harta orang tuanya padahal gitu ya. Nah ini pertanyaan bagus nih. Hi Way Out, aku mau bagiin cerita sedikit ke teman-teman semua. Akhir-akhir ini bisa kita lihat bahwa memamerkan harta ke media sosial sangat sensitif dan bisa mematikan karir sendiri bahkan sampai ke orang tua. Seperti kasus yang menimpa anak pejabat sekarang, menurut Pastor bagaimana sih cara kita menahan diri untuk tidak memamerkan harta orang tua? Iya, saya gimana ya, saya juga dulu sempat bertobat juga gara-gara bukan memamerkan harta orang tua, enggak. Saya sempat kesel sama orang-orang yang trek-trekan dengan mobil yang ya bagus memang, tapi masih SMA, masih gitu, masih sekolah. Dalam hati tuh kayak, ya elah orang masih punya orang tua, lu juga ngapain sombong sih gitu, ngapain belagu sih. Nah terus aku ngerasa bahwa iya juga loh. Mungkin aku juga terkadang sombong juga dengan memamerkan kekayaan Tuhan yang sudah dia berikan buat aku. Ini kan semuanya punya Tuhan. Kadang kita memamerkan segala sesuatu, termasuk jadi pendeta juga kadang kita nggak, gue ada rasa-rasa tuh gue lebih rohani dari lu, padahal ya belum tentu juga dan lain sebagainya. Nah buat aku kita harus nyadari bahwa itu tuh bukan punya kita, itu punya orang tua kita, jadi kita ya nggak usah sombong, dan apa yang kita punya juga punya Tuhan. Dan mungkin kalau secara gambar teman-teman yang tadi tanya, ya itu kita harus sadari bahwa itu punya bapak kita, bukan punya kita yang mungkin dia titipkan, dia pinjamkan ke kita dan harus kita jaga dengan baik. Jadi aku rasa untuk flexing itu buat apa? Iya sebenarnya kita harus tahu sih why-nya, kayak kalau ditanya ke diri sendiri, kenapa sih kita mau mamerin harta orang tua? Oh ya biar aku nggak dipandang rendah sama teman-temanku gitu. Terus tanya lagi ke diri sendiri, emangnya kenapa kalau aku dipandang rendah sama teman-temanku gitu? Iya biar aku tuh punya power. Apa haruskah aku punya sepower sekuat itu? Karena aku percaya bahwa power di atas power itu kita punya Tuhan Yesus gitu, punya Tuhan Yesus Kristus yang udah nebus kita, yang udah mengasihi kita. Jadi sometimes kita tuh cuma butuh pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya juga nggak terlalu sayang sama kita juga gitu. Nah fokusnya adalah ya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Waktu kita tahu kita dikasihi dan diterima segitunya, maka otomatis kita nggak akan mau memamer-mamerkan atau untuk mencari penerimaan di luar sana sih menurutku. Karena kita tuh udah full dulu, kita udah enough, udah settle, udah nggak terlalu yang menggebu-gebu kepengen orang lain terima aku gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah nerima kita loh teman-teman. Udah segitu mengasihinya dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya itu akan membuat kita jadi orang yang rendah hati, yang humble, yang bisa jalan di tracknya Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera, bukan kekurangan sana sini, tapi kita full dalam Tuhan. Iya, jadi why-nya memang harus jelas ya. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya mau nongkrong pakai mobil bokap juga ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak perlu pas jadi way out, oh berarti aku harus naik kendaraan umum. Oh enggak dong. Mau naik kendaraan umum silakan, mau bawa mobil bokap juga nggak apa-apa. Tapi motivasinya bukan untuk kayak lihat nih gitu ya. Aku sering ketemu juga beberapa teman-teman yang ya orang tuanya kaya, tapi dia datang, wih mobilnya, kita kan kadang suka gitu kan tongkrongan, tapi dia enggak lah ini punya bokap gue. Gitu. Dan
yang menurut aku ya santai aja sih sebetulnya. Kalau kita menyadari ya ini punya bokap gue gitu. Oke, jadi teman-teman semangat ya. Oke, Shalom way out. Ini pertanyaan berikutnya. Aku punya teman yang suka banget pamer harta yang bukan miliknya. Dia selalu minjem barang branded ke teman-teman SMA-nya, termasuk aku. Bahkan pernah temanku dipinjam uangnya dan gak dibalikin sampai sekarang. Bagaimana ya Pastor cara menegurnya agar dia tidak terlalu tersinggung gitu? Kadang menyinggung itu juga perlu sih. Betul, aku setuju. Kadang kita yang jadi korban, tapi aku rasa itu justru kita mendidik orangnya. Mungkin dengan kamu nggak ngasih pinjam duit lagi ke dia, mungkin kamu juga mulai tahu karena sifatnya dan seperti itu tugas kita mengasihi, tapi ada beberapa yang udah kita kasih ruangnya kita tutup gitu. Dan buat aku perlu juga untuk kita kasih tahu sih, untuk kita tegur nggak apa-apa juga. Tersinggung atau enggak itu aku rasa itu masalah kedewasaan dari orang tersebut gitu, dari orangnya itu. Kalau itu teman kamu ya nggak apa-apa, kamu ngomong aja sama dia. Karena memang itu penting banget dan kita harus tahu kenapa dia ngelakuin kayak gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak tahu yang dia alamin. Mungkin dia orangnya perlu yang namanya penerimaan. Karena mungkin selama ini di rumahnya dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Kan banyak tuh keluarga yang kadang seperti itu. Coba kamu lihat adik kamu tuh. Atau coba kamu lihat kakakmu. Kamu harus jadi kayak kakak kamu dong. Kamu kok gini-gini aja. Mungkin di luar juga dia dibandingin sama teman-temannya. Sehingga dia perlu banget yang namanya penerimaan. Sehingga apapun dia lakukan untuk diterima sama orang lain. Tuh. Jadi kayak kan ada moto jangan kayak orang susah gitu. Kalau dia ya beli dulu baru susah gitu. Jadi misalnya beli iPhone yang mahal banget gitu, puluhan juta, dia bisa beli nyicil, tapi habis itu hidupnya susah dan lain sebagainya macam. Ada yang seperti itu. Jadi aku rasa mungkin sebagai teman yang baik kita ngobrol dulu. Kenapa sih lo di rumah ada apa? Lo apa yang lo alami dan lain sebagainya. Dan ya tambahan mungkin kita juga bisa ngomong sama dia bahwa kita tuh nerima kamu apa adanya loh, bukan ada apanya gitu. Jadi dia juga merasa diterima dan dia bisa datang ke kita dengan dia gitu, seperti dia yang keadaannya dia. Kita bukan yang menuntut apa-apa dari dia juga gitu kan. Jadi dia merasa oh iya ya, aku nggak perlu seperti itu lagi gitu. Karena dia pikir mungkin teman-teman gue harus gini gitu, gue jadi juga harus gitu. Biasanya kan gitu ya. Tapi bilangin aja sama dia bahwa nggak apa-apa kok, kita nerima kamu apa adanya. Dan waktu dia dikasihi dengan cara yang benar ya teman-teman way out, memang cinta itu membiarkan kita jadi apa adanya, kita diterima apa adanya. Tapi cinta juga tidak membiarkan kita jadi diri sendiri, kita pasti akan berubah untuk sesuatu. Ketika dia dikasihi dengan begitu benar, kita memberikan dia kasih dengan benar juga, aku percaya dia pasti akan berubah kok. Karena aku diterima ternyata, nggak usah flexing-flexing, ternyata mereka nerima aku apa adanya. Itu aku rasa dia juga akan berubah dengan kasih yang benar. Oke, nah way out teman-teman way out, aku minum dulu, kita minum dulu, sebentar lagi kita akan bahas yang lebih seru lagi di segmen 2. Yuk. Oke. Aku rasa kalau memang misalnya kita tahu kebenaran dan lain sebagainya, justru kita juga pasti bisa tahu menyikapi diri kita terhadap orang-orang yang seperti ini, yang kayak ini. Kita bukan memanfaatkannya juga, tapi justru kita menjadi teman yang baik buat dia. Ada berbagai cara-cara yang kadang kita bisa gunakan untuk menarik orang supaya orang juga bisa ikut. Betul. Dan termotivasi. Point of view-nya jangan selalu tentang kita, tapi tentang kasih Tuhan, tentang apa yang Tuhan juga lakukan buat ibu itu gitu, tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita semua tuh sama di hadapan Tuhan. Udah seger ya, kita lanjut yuk. Nah teman-teman way out, sebelum kita lanjut yuk langsung aja yang mau kirim pertanyaan kemana, langsung aja ke sini. Sesuai tadi kayak misalnya kita bahas tentang flexing atau sebagainya, teman-teman juga bisa kirim pertanyaan dengan topik yang teman-teman pengen bahas. Oke, kita lanjut nih. Nah aku ini baru tahu loh, ternyata ini ada dari teman-teman way out juga sih yang ngirimin nih ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang melarang karyawannya memamerkan harta. Aku baru tahu loh itu. Nah ini mungkin langsung aja bisa dijawab nih. Hai Sobat Way Out, jadi baru-baru ini aku baca berita kalau sekarang
perusahaan-perusahaan besar itu dikeluarkan peraturan kalau mereka sudah tidak boleh memamerkan harta lagi di media sosialnya. Menurut pandangan Pastor, kira-kira aturan baru ini dapat mengurangi atau meminimalisir kesenjangan sosial yang ada nggak ya? Dan menurut Pastor sendiri, kira-kira bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang yang suka memamerkan hartanya? Nah, kamu juga baru tahu nggak sih ada perusahaan atau emang kamu udah tahu? Baru tahu juga. Baru tahu juga kan, aku juga iya. baru tahu. Nah, gimana menurut pandangan kamu nih? Kalau aku ngomong tentang kebijakan perusahaan, itu ya kebijakan perusahaan. Jadi menurut aku setiap perusahaan pasti punya rulesnya sendiri yang harus kita taatin. Punya alasannya punya juga alasannya ya sendiri untuk mereka taatin. Tapi kalau misalnya disuruh begitu ya kita taat aja kan, karena kita ada di rumah itu. Mungkin bagian kita adalah taat, nurut sama apapun yang menjadi kebijakan teman-teman perusahaan tersebut. Jadi buat aku itu aja sih yang harus kita jalani, cuma taat doang. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa iya untuk apa lu kita pamer-pamer juga dan lain sebagainya. Iya. Tapi mungkin positifnya ya menurutku juga ya, di perusahaan itu tuh tujuannya adalah untuk menyetarakan dan benar tadi meminimalisir kesenjangan yang ada gitu. Jadi gak ada sirik-sirikan. Iya, jadi mungkin perusahaan ini juga punya concern yang lumayan sama flexing-flexing ini gitu. Jadi mereka mengadakan kebijakan itu sebenarnya mungkin karena mereka ngelihat adanya urgensi nih kayaknya harus di perusahaan gue buat ini biar karyawan-karyawan gue tidak merasa ada yang kesenjangan gitu kali ya. Ya aku juga setuju, mungkin itu kebijakan dari perusahaan ya. Tapi aku lebih ngomong tentang ke diri kitanya sendiri gitu. Diri kita sendiri harus secure dengan apapun yang ada di depan kita, di luar kita. Karena sekali lagi kita tuh nggak akan pernah bisa mengatur atau mengontrol semua yang ada di luar kita. Tapi yang kita bisa atur adalah sikap hati kita, respon kita. Toh kita tahu bahwa ngomongin tentang flexing pasti udah ada di mana-mana. Pasti akan ada orang yang memamerkan hartanya, pasti ada orang yang memamerkan apa yang dia punya. Cuman yang dari kitanya itu kita harus secure supaya cuman sekedar, weh keren dia bisa gini, ya udah that's it. Kita juga santai aja, kalau gua nggak punya juga nggak apa-apa juga. Kita aja harus secure dengan itu sebetulnya. Harus aman di dalam dirinya sendiri. Bahwa kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita sudah lengkap, kita sudah utuh dan lain sebagainya. Sehingga mau mereka flexing harta kek, flexing pacar kek, flexing liburan kemana, kita mau santai aja. Karena buat kita ya hidup kita cukup dengan ucapan syukur kepada Tuhan sih. Iya, aku setuju sih. Yang penting dari kitanya. Kadang-kadang kita belum lihat flexing karyawan yang sebaya sama kita. Di sosial media udah ada duluan tuh yang flexing ya. Kalau kitanya belum secure dulu, ya kita tetap bisa terpengaruh sih gitu. Tetap bisa kayak jadi rendah diri atau iri hati dan sebagainya. Jadi yang penting adalah di dalam diri kita secure dulu, aman dulu gitu, baru kita bisa sebenarnya untuk menangkal-nangkal itu ya. Iya, nggak timbul iri hati. Betul. Nah, next question. Halo kakak-kakak, hai. Aku punya teman yang orang tuanya emang bener-bener tajir gitu ya. Teman aku ini orangnya suka banget mamerin harta orang tuanya, dan kalau lagi cerita-cerita nih, pasti dia ceritain orang tuanya itu kerja di perusahaan ternama di Indonesia gitu. Selain dia suka pamer harta orang tuanya, dia juga suka banget berperilaku seenaknya karena punya privilege dari orang tuanya. Kadang aku sama teman-teman yang lain jadi jengkel sama dia. Menurut Pastor, bagaimana cara aku menanggapi dia dan cara menegurnya agar tidak tersinggung? Ini sering sekali ya pertanyaan ini ya. Iya, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, kan biasanya kan wanita kan yang lebih perasaan banget ya. Iya. Kadang cewek kalau nongkrong gitu lebih perasaan banget. Nanti aku sampein dari aku. Iya, kalau aku sih ya gimana ya, kalau memang tadi teman yang baik, again and again kita pasti akan ngomongin ke dia baik-baik gitu. Bukannya maksudnya kita iri, tapi kita akan nasehatin dia baik-baik lah gitu sebagai teman yang juga care sama dia gitu. Karena kan itu nggak sehat juga dalam pribadinya dia gitu kan. Tapi kalau misalnya toh dia juga ujung-ujungnya tetap gitu ya. Nah, kitanya sendiri nggak boleh jadi sampai terpengaruh gitu, apalagi sampai kita musuhin dia mungkin, atau misalnya jadi ngegosipin dia. Nah, itu jadinya dosanya di kita kan gitu. Ya jadi ya kita ya udah terima dia apa adanya, tapi dengan kita juga sambil nasehatin dia sih menurut aku, karena kasihan juga nanti in the future gitu kan kalau teman kita jadi jatuh gara-gara keflexingannya dia ini, kan juga kasihan juga gitu. Iya. Nah, iya aku juga setuju sih sama kamu. Jadi ya dalam pertemanan pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Cuman bagaimana kita bisa menyikapinya aja, meresponinya.
Aku rasa kalau mungkin dia bisa semena-mena, ya kita juga tetap punya prinsip-prinsip kerajaan sehingga kalau misalnya melenceng dari firman Tuhan, ya jangan kita nurutin for the sake of nggak mau pertemanan terpisah. Iya, jadi kebenaran adalah kebenaran gitu ya. Iya, kadang juga bukan kita ya, banyak orang juga sebetulnya memanfaatkan si orang yang kaya ini karena wah sama dia aja, mungkin sama dia bisa lebih lancar lah jalannya lah, sama dia aja, dia kan banyak duit nih, siapa tahu kita bisa berhasil, siapa tahu. Nah, kadang tuh orang juga banyak yang memanfaatkan si anak ini. Nah, kita buat aku rasa kalau memang misalnya kita tahu kebenaran dan lain sebagainya, justru kita juga pasti bisa tahu menyikapi diri kita terhadap orang-orang yang seperti ini, yang kaya ini. Kita bukan memanfaatkannya juga, tapi justru kita menjadi teman yang baik buat dia sih, buat mereka juga. Iya. Supaya kitanya juga pada akhirnya nggak kompromi, cuman gara-gara takut kehilangan pertemanan, persahabatan, karena kadang kita juga dapat privilege dari mereka, dari dia. Aku ingat kayak cerita 3 orang Majus. 3 orang Majus dia punya privilege kenal sama raja waktu itu. Nah, aku ngelihat waktu dia kenal sama raja dan rajanya suruh dia, coba lihat kamu pergi dulu deh. Ngelihat di mana sih raja segala raja itu yang akan lahir untuk menjadi juru selamat dunia. Coba kamu cek dulu. Nah, pada akhirnya dia cek, itu koneksinya raja loh. Nah, setelah dia datang ke kandang domba di Bethlehem, ya kan kita lihat tuh dia bawa emas, kemenyan dan mur. Nah, pada akhirnya pas dia pulang, firman Tuhan bilang dia diingatkan supaya jangan lewat situ lagi, tapi memutar. Ya. Jangan balik lagi ke raja itu lagi gitu. Nah, ketika itu dia nurutin. Padahal itu raja loh, mungkin koneksinya bagus, dia bisa bikin perdagangan di situ, bisa punya dapat privilege di situ. Tapi karena imannya sama Tuhan, dia pada akhirnya nggak mengikutin apa yang balik lagi ke raja itu, suruh balik lagi ke tempatnya dia untuk bilang kalau Yesus sudah lahir. Tapi dia cabut. Nah, aku rasa kadang kita juga perlu seperti itu ketika kita tahu ini sudah tidak sesuai lagi, ya nggak apa-apa juga untuk kita ya. Aku nggak ikut lah gitu. Iya, aku setuju sih. Jadi semangat ya teman-teman, kalau misalnya memang bisa dibilangin, nggak apa-apa dibilangin aja gitu. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita dan dia nggak mau dibilangin juga, ya kita berhak untuk memutuskan, kita putar balik. Iya. Oke, nah ini ada pembahasan tentang, ya kalau misalnya aku sharing flexing aku sama orang lain untuk memotivasi mereka gimana Kak? Gimana tuh? Nah, harus tahu why-nya. Beda memotivasi sama sombong ya. Nah itu. Oh ini dong, lu juga bisa, gue punya nih. Lihatnya dulu gue kere, sekarang gue tajir. Jadi kita harus tahu why-nya seperti apa. Nah, buat mereka kadang kalau mereka nggak ngerti, ya udah mereka pasti akan ngelakuin itu. Sikap kitanya seperti apa? Kita terganggu nggak dengan itu? Maksudnya terganggu nggak dengan apa yang dia tonjolkan? Gue dulu gini, tapi sekarang gue udah punya ini. Dulu gue miskin, sekarang gue kaya gara-gara ini nih. Nah, kita udah keburu nafsu duluan dengan wah dia bisa, kalau gitu gue bisa dong. Kok dia ini? Tapi fokusnya jadi berubah loh nanti. Fokusnya jadi wah gimana gue sukses, gimana gue punya duit yang banyak. Ujung-ujungnya duit lagi dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kita tahu untuk kita, wah aku bisa memotivasi diri gue lebih baik lagi nih. Ya aku rasa tergantung bagaimana kita. Berarti tergantung dalam hati kita lagi ya, akarnya yang tadi kita bahas di awal itu, sebenarnya akarnya itu apa sih gitu? Apakah kita termotivasi untuk ke sana karena kita dulunya pernah dibully gitu, atau dulunya karena kita pernah mengalami hal yang nggak enak, jadi kayak kita mau dendam gitu, kalau sampai gue nanti di atas, gue mau pamer, nah gitu bisa juga kan. Jadi apa yang ada di hati kita dan akar itu ya sebenarnya. Dan kita nggak akan pernah tahu motivasi dari mereka yang motivator untuk ayo dong, dukung dong dan lain sebagainya. Ayo gue bisa, lu bisa. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting kita punya ketulusan itu. Toh kalau mereka juga pengen mamer, ya udah silakan. Tapi kitanya kan harus dilihat dulu gimana ini bener nggak, perusahaannya bener nggak dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Hai Pastor, aku baru saja membeli rumah di usiaku yang masih 20 tahunan. Weh, kongres. Selamat. Rumah tersebut aku beli sendiri dengan hasil jerih payahku selama ini. Dan aku buat postingan di salah satu media sosial aku tentang rumah aku.
sebenarnya niat aku hanya untuk memotivasi orang lain agar bisa seperti aku. Tapi ternyata aku malah dihujat dan dijadikan omongan kalau aku itu memamerkan hal tersebut. Menurut Pastor, cara aku terlalu berlebihan gak sih? Nah, gini ya, aku rasa kalau motivasi kita benar dan kita tahu bahwa yang kita lakukan ini benar tulus gitu ya, ya just do it, just lakuin aja. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada yang suka dan pasti akan ada yang tidak suka. Ketika kita berbuah, buahnya pun ada yang nggak suka. Misalnya kamu pernah bilang, nggak semuanya suka tomat loh ya. Benar juga, ada orang yang suka tomat. Kalau kita menghasilkan tomat yang baik, sebagus apapun, seseger apapun tomatnya, buat orang yang nggak suka tomat mah dia nggak akan suka, udah, dia nggak akan ambil. Ada orang yang nggak suka durian. Buat kita yang pecinta durian, nanam durian, menghasilkan durian, mau durian yang musangking kek, mangkiking kek, terserah. Itu mereka pasti nggak akan suka, karena nggak suka durian. Nah, kalau temen yang tadi yang nanya dia punya motivasi bagus, niatan bagus, dan terbukti buahnya, ya orang lain pasti akan berbicara banyak hal. Cuman selama motivasi kamu bagus, just keep it up, just lakuin aja. Tapi balik lagi ke diri sendiri, untuk apa itu? Iya, benar. Why-nya tuh untuk apa? Iya. Karena ada juga orang-orang yang untuk balas dendam, untuk buktiin kepada orang-orang yang meremehkan dia dulu dan lain sebagainya. Supaya nih gue bisa nih, mana lu masih gitu-gitu aja, level lu sekarang di bawah gue, ada juga. Betul. Nah, berarti yang harus cek memang diri kita sendiri ya. Karena kedalaman hati tuh cuman diri kita sendiri, teman-teman, yang tahu, dan Tuhan gitu kan. Jadi waktu kita bilang kita memotivasi orang lain itu bagus banget. Tapi makanya Marsha bilang, yuk yang penting motivasinya murni. Kadang-kadang di dalam hati kita tuh kita masih kepengen kayak biar gue diakuin. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang motivasinya untuk memotivasi orang lain biar sama kayak aku, biar punya daya juang yang sama, itu bagus banget. Tapi dalamnya hati orang cuman kita dan Tuhan yang tahu. Jadi aku rasa kita nggak bisa ngejudge gitu ya, kayak dia gini, dia pasti mau mamer, dia pasti gini, nggak bisa gitu juga gitu, karena semua orang punya hati yang memang dia sendiri yang tahu. Jadi kita cuma bisa encourage kalau misalnya memang kamu punya motivasi yang tulus, semangat aja, nggak apa-apa, kanan kiri pasti ada aja yang kayak gitu ya, tapi tetaplah dengan panggilan kamu yang memotivasi orang lain. Oke? Oke, nah ini ada next question. Halo kakak-kakak semua. Hai. Jadi aku lihat salah satu kreator di media sosial. Dia adalah seorang pengusaha hebat yang benar-benar merintis dan membangun karirnya sendiri dari nol. Dia juga pernah merasakan manis pahitnya dalam kehidupan karirnya. Dan sekarang dia telah berubah dan memamerkan keberhasilannya dengan sebuah konten-konten di media sosialnya. Di balik sifat pamernya, dia juga memiliki sifat yang dermawan, yaitu dengan cara membuka lowongan untuk orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Menurut Pastor, memamerkan harta tapi bertujuan untuk memotivasi orang lain, salah nggak sih? Kalau tadi kan kita bahasnya bener nggak dia punya motivasi, yang penting bener. Nah kalau misalnya memang dia bener untuk memotivasi orang lain, itu salah atau enggak? Ya nggak salah lah ya. Kalau aku rasa nggak salah juga sih sebetulnya untuk dia. Nah kadang gimana ya, orang tuh kadang suka harus dipancing dulu gitu. Dipancing supaya dia semangat, dipancing untuk dia, wah ini. Dan kadang kalau dikasih tahu biasa aja, kadang orang juga nggak nurut sebetulnya. Tapi kalau udah ada bentuk nyatanya, contoh nyatanya, ada buahnya sendiri, orang baru ngeliat, ih dia bisa nih, dia berhasil, gue mau ikut ah. Mungkin ya kita kembali lagi, mungkin ada berbagai cara-cara yang kadang kita bisa gunakan untuk menarik orang supaya orang juga bisa ikut dan termotivasi. Iya. Itu sebetulnya nggak salah, bukan salah. Yang salah itu ketika kita termotivasi, terus udah gitu akhirnya kita jadi cinta sama uang. Itu yang salah sebetulnya. Fokusnya uang mau tambah for the sake of ego kita, bukan untuk memberkati orang lain. Iya. Tapi apalagi kalau tadi dibahas dia menawarkan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Menurut aku itu nggak ada salahnya, dan konten-konten di media sosial ini bisa dipakai juga untuk memberkati orang lain sih menurutku. Jadi memang aku juga sering lihat tuh misalnya kisah hidup pedagang ini dari nol sampai sukses misalnya. Tapi itu jadi menginspirasi banyak orang yang ikut usaha juga kayak dia dan mau dari nol juga berjuang gitu ya. Karirnya tuh dibangun dari nol juga gitu. Karena udah ada contoh nyatanya dan mereka termotivasi dan terinspirasi. Menurut aku itu nggak salah juga, nggak apa-apa banget kalau memang akhirnya itu jadi berkat buat banyak orang gitu. Dan teman-teman way out, kadang kita tuh harus cek ke kitanya juga sih. Kenapa sampai kita
bilang pamer. Karena pamer itu kan suatu konotasi, suatu kata yang nggak baik sebetulnya gitu ya. nggak baik. Yang ini pamer nih, kenapa langsung kita bisa menghakimi orang, ngejudge orang kalau, wih pamer nih dia nih, wih ya ampun dia show off nih, langsung bilang, wah sombong nih dia mamer-mamer. Padahal belum tentu Padahal belum tentu, mungkin motivasinya dia baik. Nah kembali lagi mungkin di kitanya, kenapa kita bisa gitu? Kok kita segitu emosinya ketika orang, gue ternyata berhasil loh, gini yuk teman-teman yuk kita sama-sama. Mungkin dia tulus untuk ngajak semuanya, tapi kalau kita marah ya. Nah aku pengen share beberapa sama teman-teman way out nih. Yuk, dari tadi kan kita ngobrol, kita buka firman lagi ya. Kita buka di Yakobus pasal yang keempat. Nah, aku sebetulnya nih ayatnya dari 1 sampai 10 tuh bagus. Cuman aku akan berusaha nanti akan lompat ayat per ayat ya. Tapi di sini dibilang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hati-hati, jangan sampai kita dipenuhi hawa nafsu untuk jadi kaya. Jadi kaya nggak apa-apa, tapi untuk hawa nafsu yang untuk membuktikan sebagai pembuktian dan akhirnya duit jadi berhala, nah itu yang salah nih. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang menarik ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah jangan-jangan uang ini menjadi sesuatu yang sangat kita cintai banget, sehingga hawa nafsu kita tuh kayak gua harus memperkaya diri nih untuk supaya bisa dapat kuasa, dapat jabatan, dapat apa dan lain sebagainya. Dan kita melihat di sini waktu dia nggak dapat dia marah, dia kesel dan ngecap orang lain, wih dia bisa, wah sombong, wah dia ini, langsung bisa menghakimi. Padahal jawabannya ada di ayat 6. Nah, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Gitu. Dia bilang gitu ya. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lompat ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. Nah, sekali lagi kadang karena ada sesuatu yang melebihi Tuhan, kita jadi pada akhirnya segala sesuatu yang masuk jadinya salah aja. Nah kita harus cek juga ternyata motivasi diri kita harus cek diri kita juga sendiri, jangan sampai kita apa-apa langsung menghakimi. Jangan sampai kita langsung apa-apa ngejudge, wah makin berhasil, wah sombong, wah kayak flexing nih. Padahal dia berusaha untuk membantu yang lainnya. Oke. Gitu ya, jadi teman-teman semangat berkontennya. Kalau yang memang kalian punya motivasi yang bagus, nggak apa-apa, semangat aja. Yang penting hatinya tulus, yang penting hatinya tidak untuk memamerkan, tapi untuk benar-benar memotivasi. Betul sekali, haters mah di mana-mana, sudah santai. Betul. Haters will make your life better. Betul. Nah, ini agak sensitif ya topiknya yang abis ini nih, karena fenomena pamer harta di gereja. Waduh, ini kan benar-benar. Wah, gitu sensitif sekali gitu. Nah ini mungkin langsung ke pertanyaannya aja. Aku langsung karena ada pertanyaan yang bagus-bagus juga. Hai Kak Marsha, Kak Sinta, gereja aku banyak banget ibu-ibu yang berpenampilan ke gerejanya itu wow banget gitu ya. Mereka ke gereja itu menggunakan perhiasan yang menurutku berlebihan. Menurut pastor sendiri tujuan asli mereka itu memang benar-benar untuk ibadah atau pamer harta ya? Ya. Saya juga tidak tahu apa motivasinya mereka dengan memakai yang lain sebagainya. Cuman mungkin kita bisa lihat dengan bagaimana cara mereka beribadah. Mungkin kalau misalnya handphonenya baru gitu, atau cincinnya berlian berapa karat, besok pas mereka berdoa langsung, oh terima kasih Tuhan, itu lebay. Engkau baik, engkau luar biasa. Atau kalau mau mamer handphonenya boba yang banyak, bobanya harus ditongolin 3 gitu. Mungkin kita bisa lihat itu ya. Tapi ya aku rasa motivasi mereka untuk mamer kita juga nggak akan pernah tahu sih, mau itu mau mamer kayak atau mau enggak sih, biar itu urusan mereka sama Tuhan. Tugas kita apa sih? Tugas kita ya hanya mengasihi aja. Nah itu dia, makanya jangan sampai kita jadi sirik, jangan sampai kita jadi iri hati. Makanya kita nggak akan pernah jadi emosi nih. Kita nggak akan pernah tahu apa yang orang lain lakukan. Tapi hati ini loh yang perlu kita jaga loh teman-teman loh. Langsung kita jaga, jangan sampai jadi ini motivasinya apa sih ini ibu-ibu nih.
Iya. emas segede jambrong begitu. Bener, tapi dijejerin. iya. Dan Kita jadi jangan-jangan ini loh, maksudnya kita tuh ke gereja justru bukan kita bener-bener mau ke gereja, kita jadi ke distract sama mereka justru gitu Iya, kan. Jadinya kita yang out of focus sebenarnya iya. gitu kan. Kita jadinya Bener, bukan bener. beribadah, tapi kita malah apa ya, punya perasaan marah dengan apa yang dia pakai gitu Iya, sebenarnya. betul. Yang bermasalah kan sebenarnya jadinya hati kita gitu Ya. kan. Nah, teman-teman Wyatt, ini kita lagi ngomong konteksnya itu ya, yang Iya, nanya ya. iya. Orang yang ini motivasinya bener nggak dia? Iya. Kita juga nggak tahu deh, teman-teman. Serius deh, mau motivasinya apa. Biarkan mereka punya motivasi sendiri, yang penting apa motivasi kita datang Iya. beribadah di hadapan Tuhan. Betul. Sebetulnya itu tuh terus harus dikalibrasi sama kasih Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita datang ibadah, kenapa fokusnya jadi orang lain, kenapa bukan Tuhan yang jadi fokus Iya. kita beribadah, kenapa harus ngurusin anting orang, harus ngurusin gelang orang, kalung orang, kenapa nggak kita urusin, waduh yang penting aku mau celebrate our Iya. God saat ini. Iya. Nah, kitanya yang terlebih dahulu Betul. sebetulnya. Orang lain mah kita nggak akan pernah tahu apa, biar itu menjadi urusan mereka sama Tuhan. Aku setuju banget sih, dan apa ya, point of view-nya jangan selalu tentang apa yang kita lihat gitu loh. Ya. Selama ini kan kita pasti mungkin ya kayak ya menurutku berlebihan, menurutku Ya. lebay. Ya mungkin menurut orang lain nggak Biasa lebay aja. gitu, menurut orang lain mungkin tidak berlebihan. Jadi Iya. point of view-nya jangan selalu tentang kita, tapi tentang kasih Tuhan, tentang apa yang Tuhan juga lakukan buat ibu itu gitu, Ya. tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita Ya. semua tuh sama di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak punya rasa untuk kayak dia berlebihan banget sih. Emang dia motivasinya apa sih? Ya kita juga harus cek juga motivasi kita apa gitu. Jadi ya, biarkanlah itu jadi urusan dia dengan Tuhan ya. Aku jadi ingat kisahnya Petrus deh teman-teman. Lucu banget kisah Petrus ini setelah dia menyangkal dan setelah selesai ya habis itu ya. Nah Petrus ini kadang Tuhan ngomong tentang apa yang terjadi untuk hidupnya, ke depannya gimana, dia seperti apa dan lain sebagainya. Dia cerita, dia ngomong sama Petrus seperti itu. Suatu saat Petrus lagi jalan bersama dengan Tuhan Yesus, dia lihat ada Yohanes di situ. Nah kalau teman-teman mau baca itu di Yohanes pasal yang ke 21 ya, pasal 21. Dia nanya, Petrus nanya, Tuhan, lalu apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia nanya ke Yohanes, nah, dia ini gimana nih? Kalau kan tadi aku begini, nah, dia ini gimana? Lalu jawab Tuhan lucu deh, Tuhan cuma bilang, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Wah, kamu ikutlah aku. Mau dia mau sampai nanti kah, matinya Jungkir seperti balik juga apakah, itu udah kamu ikut aku aja, dia bilang iya. gitu. Itu bukan urusan kamu. Nah sekarang kembali lagi, tugas kita ya udah ikut Tuhan aja dan ya Fokus sama Tuhan ya. fokus sama Tuhan sehingga ya itu biar jadi urusan mereka, motivasi mereka menjadi urusannya mereka sama Tuhan. Tapi itu kan dari sisi ininya. Iya. Kalau sisinya dari misalnya Yang memang motivasinya untuk mamer bukan perhiasan, enggak? orang-orang gereja lah, Oh, orang-orang gereja. Ya kita harus memahami juga kira-kira apa yang jadi kebutuhan jemaat kita. Kira-kira kalau kita pakai ini yang sesuatu yang berlebihan nggak? Kira-kira kita akan buat jemaat jadi ini apa namanya? Bertanya-tanya kah, duit dari mana tuh? Karena jemaat pasti bertanya-tanya terus deh, bener deh teman-teman. Pendeta terlalu gemuk, wah jarang puasa nih. Wow. Pendetanya kurus, wah ini nggak diberkati nih pendeta. Semuanya pasti akan bertanya-tanya. Nah dengan wise-nya kita tuh kayak harus wise juga loh, mikirin, oh oke nggak ya gue pakai jam ini ya, oke nggak ya gue gini dan lain sebagainya, supaya kita nggak jadi batu sandungan juga buat orang lain gitu. Jadi ya kadang ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Iya, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada dua sisi. Iya. Wow, ya, jadi bisa dari segi kitanya, dari sebagai jemaat gereja juga kita juga sebagai pemimpin gereja. Sebagai pemimpin gereja kita juga harus wise juga ya, punya hikmat gitu ya. Kalau apa yang kita mau tunjukkan kepada jemaat juga, teladan apa yang kita mau tunjukkan kepada mereka juga gitu kan, itu juga terpancar dari apa yang kita lakukan juga gitu ya. Sehingga kita kadang harus transparan juga di depan jemaat. Betul. Kehidupan kita tuh harus menjadi kayak suratan terbuka. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin sama jemaat, supaya jemaat tuh percaya, oh pendeta saya tuh jujur loh, pendeta saya tuh semuanya dibuka sama dia dan lain sebagainya. Keuangannya kah, keuangan gereja kah, dan lain sebagainya, kehidupannya kah, terbuka sama jemaat. So, nggak ada gap yang terlalu terpisah, sehingga jemaat walaupun nantinya kita pakai sesuatu hal yang mungkin lebih sedikit bermerek gitu ya, mereka juga akan biasa aja gitu. Oh ya, aku tahu perjuangannya, aku tahu ininya. Nggak salah juga sebetulnya pendeta punya mobil bagus, nggak salah juga. Punya barang branded, nggak apa-apa juga, nggak salah juga. Ya.
Oke, jadi gitu ya teman-teman di rumah ya. Oke, this is the last question sayang. Ya. Shalom Pastor dan Kak Sinta. Shalom. Aku dan mamaku sering berdebat mengenai perpuluhan. Jadi aku kurang suka kalau mamaku ini menulis namanya di amplop itu perpuluhan. Karena terkesan pamer. Tapi saat dilarang, mama beranggapan kalau ia menulis namanya di amplop agar uang perpuluhan tidak disalahgunakan sama orang gereja. Gitu. Tapi menurut firman Tuhan Matius 6 ayat 2, kita tidak boleh memberi sedekah untuk dipuji orang. Menurut Pastor bagaimana caranya aku untuk negur mama agar tidak tersinggung? Nah, ini dia. Sekali lagi kita harus tahu motivasinya apa. Dan nanti teman-teman baca deh, sebetulnya di Matius itu tuh ngomongin tentang apa sih konteksnya ya. Nah, tapi menurut aku terkadang kenapa di gereja kadang ada tulisan ini perpuluhan. Karena kadang di dalam sebuah gereja mereka punya sistem tersendiri untuk memanage keuangan gereja. Nah, sekali lagi Tuhan nggak butuh duit kita, kan jadi ngomong perpuluhan ya. Tuhan nggak butuh duit kita, tapi terkadang untuk pekerjaan Tuhan itu perlu dana. Sehingga terkadang tuh gereja suka memisah-misahkan antara persembahan, perpuluhan, misi, supaya mereka bisa di-manage dengan baik. Nah, itu sebabnya terkadang kalau misalnya tulis perpuluhan ya nggak apa-apa. Itu bukan berarti mamer, tapi mempermudah gereja untuk ini penggunaannya untuk ini, untuk dana gereja, pelayanan gereja. Misalnya misi, ada tulisan misi. Apakah itu artinya juga mamer? Mamer misi. Kan nggak juga. Itu untuk memisahkan aja ini untuk misi. Jadi kita membantu gereja juga untuk identifikasinya jadi lebih mudah sih sebenarnya ya. Dan mungkin maksud mamanya untuk tidak disalahgunakan, aku rasa bahasanya itu supaya nggak jadi salah gitu. Ini buat perpuluhan, tapi dipakai buat misi atau buat hal-hal yang lain. Nah, itu gereja semua yang punya kebijakan dan manajemen keuangannya mereka. Sehingga aku rasa nggak apa-apa juga ketika ditulis perpuluhan gitu. So itu untuk memudahkan gereja juga sebetulnya. Jadi itu sebenarnya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Iya. So ya santai-santai aja. Gitu. Nggak semuanya harus mamer, itu nggak juga sih sebetulnya. Ada sistem-sistem yang memang perlu kita jalani. Bukan mungkin mama kamu memang nggak berniat pamer juga sih gitu. Jadi nggak terlalu yang kita harus marah atau kita harus gimana banget, karena aku yakin mama kamu juga punya alasan tertentu juga dan gereja juga mungkin lebih mudah mengidentifikasinya gitu ya. Alright teman-teman way out, hari ini tentang aku flexing dan kesombongan. Ya semoga semuanya menjawab dan aku harap aku berdoa supaya kita hanya dilingkupi kasih Tuhan saja, jadi tidak ada lagi flexing ya dalam hati kita pengen diterima, pengen mamer supaya kita dapat pengakuan dan sebagainya. Aku berdoa biar kita memang sudah diakui Tuhan dan kita hanya bisa memamerkan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Iya, dan aku tutup dengan ini deh. Kalau kita melihat sebetulnya pribadi yang berhak flexing itu adalah hanya Tuhan saja. Karena dia yang punya segalanya. Tapi kita lihat Tuhan Yesus yang berkuasa justru dia tidak menggunakan kekuasaannya, dia menjadi tidak berdaya untuk kita sehingga dia mati di kayu salib. Dia yang kaya, dia rela jadi miskin, lahir di kandang domba. Kita pengen lahir di rumah sakit ternama, di kamar yang bagus, tapi Tuhan kita justru lahir di kandang domba. Tuhan kita yang penuh dengan kuasa, tapi kita lihat dia taat sampai mati untuk menebus setiap kesalahan kita. So aku rasa kalau Tuhan kita segitunya mengasihi kita dan Tuhan kita segitu rendah hatinya, masa kita mau melebihi Tuhan kita? Apalagi kita gitu, siapalah kita ini kalau bukan karena Tuhan. So hari ini kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita terima itu dari Tuhan. Dan jangan ada seseorang yang memegahkan diri, karena itu semuanya dari Dia, untuk Dia, dan hanya oleh Dia saja. God bless teman-teman way out. Alright teman-teman way out, see you way out berikutnya. Bye bye, God bless you. Bye, God bless.